Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita mempertanyakan kejelasan pemberantasan korupsi di era pemerintahan sekarang hingga kemana uang hasil korupsi yang sudah disita. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjadi sasaran kegeraman Prof. Romli terkait kemana pengembalian uang hasil korupsi tersebut. Menurut Prof. Romli, hal yang perlu dipublikasikan oleh Sri Mulyani karena uang itu semestinya dinikmati oleh rakyat. Mengapa tidak ada transparansi mengenai penggunaannya dalam anggaran negara? Apa yang menjadi kendala sehingga Menteri Keuangan dan pihak terkait tidak mengumumkan secara terbuka pengembalian uang hasil korupsi untuk kepentingan rakyat? Dan apa tindakan nyata pemberantasan korupsi di lapangan belum menunjukkan hasil yang memadai? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky, lagi-lagi kita membahas isu yang setelah sebelumnya kita juga telah membahas terkait lagi-lagi eh, polemik di negeri ini. Dan kalau kali ini jika benar ada ratusan triliun rupiah hasil korupsi yang telah disita, apakah tidak ada transparansi mengenai penggunaannya dalam anggaran negara, Bung? Ya, begini Bung Enggi. Sebenarnya kalau bicara hasil sitaan itu kan ada PP 45 2019 yang sudah mengatur ya. Cuma persoalan berikut itu bukan persoalan aturannya saja yang jadi masalah di negeri ini, tapi penegakan aturannya itu juga bermasalah. Jadi kalaulah ada ratusan triliun yang hasil uang sitaan, jangankan ratusan triliun hasil sitaan dari korupsi tadi, yang tidak hasil sitaan saja di APBN ada ribuan triliun itu saja jadi bahan atau lahan untuk korupsi kan itu persoalannya. Apalagi ini uang yang tidak diatur secara ketat dalam konteks pengawasan di politik maupun pengawasan hukumnya ya. Itu tentu akan lebih longgar lagi. Nah, jadi nasib uang rakyat di negeri ini memang ya kalau saya bilang tragis gitu. Eh, Dana publik yang dikorupsi itu pun yang tertangkap korupsi hasil sitaan pun masih juga bisa jadi korupsi lagi gitu. Jadi ini ironis menurut saya. Jadi misalnya dana rakyat di APBN itu dikorupsi, kemudian hasil dari penangkapan korupsi itu dan kemudian disita, hasil sitaan itu pun masih bisa dikorupsi lagi gitu. Jadi itu yang menurut saya korupsi di negeri ini sudah bahasa saya menjadi tradisi ya, jadi tradisi atau mungkin karakter bangsa ini yang cinta kepada praktek tersebut. Tetapi memang ini bisa diperbaiki secara bersama-sama kalau terjadi kesadaran bersama. Tapi selama ini belum, maka praktek korupsi di kalangan pejabat maupun aparat tentu akan terus berlangsung, sementara rakyat tidak begitu kuat dalam melakukan pengawasan dan koreksinya terhadap penguasa. Saya pikir itu kendala yang sudah kronis di negeri ini, sehingga kita sebenarnya berharap bahwa eh, praktek korupsi negeri ini segera berakhir. Tetapi persoalan berikutnya adalah justru praktek itu dilaksanakan dari orang yang semestinya melakukan pemberantasan korupsi, yaitu para aparat penegak hukum. Justru kalau kita lihat para aparat itu sendiri justru menjadi masalah yang serius di negeri ini. Disitulah persoalan utamanya kenapa eh, persoalan transparansi itu tidak terjadi. Padahal kita tahu transparansi itulah salah satu ciri variabel sebuah pemerintahan yang good governance ataupun pemerintahan yang baik. Nah, jadi dengan tidak ada transparansi, kita bisa mengatakan pemerintahan ini bukan good governance, tapi bad governance ataupun pemerintahan yang buruk. Karena praktek-praktek pelaksanaan pemerintahnya tidak transparan. Dan kita tahu hasil eh, eh, tindakan penangkapan dan penyitaan hasil korupsi saja itu masih berpeluang untuk dikorupsi lagi. Sehingga kita mau berharap bagaimana lagi gitu kira-kira. Jadi disinilah transparansi menjadi persoalan serius di negeri ini karena praktek good governance tidak berjalan dengan baik. Bahkan yang kita temukan sehari-hari praktek bad governance. Termasuk dari yang paling utama menunjukkan itu adalah dari para aparat penegak hukum.
Itulah yang kita dengar ada sentilan masyarakat dengan istilah bayar-bayar lagu gitu dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya kritik masyarakat, tetapi nampaknya kurang begitu efektif karena kritik itu akhirnya pun dibungkam ataupun akhirnya tidak jadi dilanjutkan. Dan seterusnya begitu, Bung Enggi. Bahkan ada oknum yang baru-baru ini juga yang tadi Bung Rocky sampaikan hasil sitaan bahkan dipakai untuk gaya hidup pribadi seperti fashion show anaknya ya Bung. Dan terkait tadi yang Bung Rocky sampaikan good governance, kemudian apa kendalanya sebetulnya sehingga Menteri Keuangan ataupun pihak terkait tidak mengumumkan secara terbuka pengembalian uang hasil korupsi untuk kepentingan rakyat Bung? Iya, saya pikir kendala utama ini adalah masalah sudah menjadi budaya ya, menjadi tradisi menurut saya. Jadi praktek bad governance itu menjadi tradisi sehingga ini menurut saya kendala utama. Nah, tradisi itu muncul dari mana? Tradisi muncul itu dari praktek para penegak hukum yang mempraktekkan aturan-aturan hukum itu sendiri yang punya celah, aparatnya juga dari segi mental dan kualitasnya bermasalah, sementara peraturan-peraturannya itu juga bermasalah karena diproduk juga oleh eh, orang-orang yang bermasalah. Misalnya undang-undang kan kita diproduk oleh di DPR. Sementara kita tahu di DPR juga tidak bersih dari praktek korupsi dan kolusi, nepotisme dan seterusnya kan gitu. Jadi ini kompleks. Aparatnya memang bermasalah secara mental, secara budaya, secara tradisi. Sementara dari produk undang-undang dan aturannya juga diproduksi oleh orang-orang yang bermasalah menurut saya dari segi etika, moral maupun kualitas mentalnya gitu. Sehingga kita bisa melihat ini produk aturan maupun orangnya juga bermasalah. Sementara di satu sisi kontrol atau kritik masyarakat itu juga tidak begitu kuat sehingga ya praktik ini sulit dihentikan atau diputus mata rantainya. Nah, kalau kita lihat di situ, maka transparansi menjadi persoalan yang serius karena orang tentu tidak akan melakukan transparansi di mana semua transaksi-transaksi lebih cenderung dilakukan di belakang layar atau di belakang meja gitu. Kalau dulu di masa Orde Baru, Orde Lama, Orde sebelumnya, orang mengatakan korupsi dilakukan di bawah meja. Kalau hari ini meja-mejanya pun dikorupsi, kan posisinya situ posisinya. Bahkan aturan pun bisa menjadi bahan atau hukum bisa menjadi bahan untuk membuat apa mulusnya perlindungan bagi para pelaku korupsi. Saya pikir di sini yang kenapa transparansi tidak muncul karena memang tradisi kita atau budaya kita dari aparat hukumnya sistemnya maupun masyarakatnya masih mencintai praktek yang tidak transparan, lebih suka praktek di belakang layar atau praktek di belakang meja. Ada kong kali kong dan seterusnya. Nah itu kenapa sampai kita lihat aparat juga dari konteks hari ini hasil tangkapan dana-dana sitaan korupsi juga tidak transparan dalam penggunaannya maupun pemakaiannya untuk kepentingan masyarakat. Begitu Bang Enggi. Jadi memang komitmen kuat untuk pemberantasan korupsi, apalagi kita ketahui bersama data korupsi akhir-akhir ini semakin melambung tinggi. Apakah ini juga menunjukkan tindakan nyata di lapangan belum menunjukkan hasil yang memadai, Bung? Iya, sebenarnya kan ini bisa kita lihat apa gejala pemerintahan yang dipraktekkan hari ini. Lebih banyak cenderung omon-omon kan kalau bahasa publiknya itu. Jadi bukan sekedar praktek yang sudah sampai ke level aplikasi, tapi orang cenderung lebih suka omon-omon saja, pencitraan saja, seolah-olah sudah menjalankan pemerintahan yang baik, kemudian prakteknya berbuat sebaliknya dari itu. Sehingga kalau kita lihat ya banyak komitmen yang semestinya dilakukan eh, secara kebijakan maupun secara tindakan itu belum dilakukan, hanya baru sekedar omon-omon ataupun sekedar bincang-bincang, sekedar pidato gitu ya. Tapi tindakan di belakangnya lain lagi. Itu yang saya bilang tadi tidak ada transparansi. Jadi misalnya praktek kita lihat ya, bagaimana presiden kita ingin mengejar koruptor sampai Antartika gitu. Ya kita apa lihat hari ini
yang dekat-dekat saja belum selesai, gitu. Bagaimana mengejar yang jauh-jauh, gitu. Bagaimana mungkin di lingkungan ring satunya, di lingkungan orang-orang dekatnya saja banyak orang-orang bermasalah yang terkait dengan korupsi, kan belum dibereskan itu. Kita bisa melihat hampir semua menteri yang dekat-dekat itu kan banyak sekali yang masih tersandra persoalan-persoalan yang dalam konteks hukum masih ada permasalahan hukum terkait dengan praktek korupsi. Itu belum dibersihkan, belum selesai. Jadi masih dalam praktek omon-omon atau belum dalam konteks melakukan apa aktivitas dengan kebijakan dan tindakan. Nah, ini yang langkah konkretnya belum ada. Jadi kita bilang justru kita belum menemukan persoalan yang apa serius dilakukan oleh pemerintah kita untuk dalam konteks mewujudkan kebijakan yang baik atau transparansi itu. Nah, saya lihat ada tiga hal yang situ yang harus dilakukan oleh pemerintah semestinya kalau memang tidak sekedar omon-omon. Jadi yang pertama memang harus menunjuk orang-orang yang betul-betul jujur dan anti korupsi dan sekaligus menegakkan hukum dengan ya dengan tegas kepada anak buahnya yang melakukan praktek-praktek tersebut. Nah, itu belum yang tadi saya contohkan banyak menteri juga yang masih belum bersih di situ posisinya, masih tersandra berbagai persoalan dan kasus korupsi atau kasus-kasus yang menyangkut persoalan hukum gitu. Dan juga harusnya membangun sistem pemerintahan yang baik gitu, transparan dan akuntabel sehingga ada upaya untuk mewujudkan good governance itu. Nah, itu yang kita lihat dua hal ini belum terjadi gitu. Kalaupun ada mungkin baru sedikit yang dilakukan atau bahkan yang ketiga tidak memberi ruang yang kondusif bagi rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi dalam hal ini kontrol masyarakat atau kontrol publik itu belum dioptimalkan sehingga tadi eh, tidak terjadi transparansi tapi tidak ada kontrol yang kuat dari publik sehingga ya jalannya seperti ini terus. Nah, ini menurut saya persoalan-persoalan serius yang terjadi hari ini, Bung Eni. Lantas, apa langkah konkret yang bisa diambil pemerintah ketika sistem Islam diterapkan untuk menyelesaikan masalah korupsi yang semakin meningkat di Indonesia ini, Bu? Yang pertama harus menyadarkan dulu masyarakat bahwa mau nggak menerima sistem Islam itu. Itu penting sekali. Jadi kita tawarkan sistem Islam untuk memberantas korupsi, tapi masyarakat tidak mau menerima, terutama para aparat yang sedang menikmati sistem hari ini, tentu merasa terganggu. Misalnya ada istilah dalam Islam itu kan pencuri yang dari potong tangannya, kalau lebih dari itu bisa ditakzir dengan hukuman yang jauh lebih berat dan seterusnya. Korupsi itu bukan sekedar mencuri, tapi juga sekedar ada kejahatan yang lain karena merugikan banyak orang dan seterusnya. Nah, ini dalam Islam itu sudah ada aturan-aturannya. Tetapi persoalan seriusnya adalah kita harus meyakinkan dulu eh, bagaimana eh, kesadaran publik bahwa menerima Islam itu sebagai eh, hukum atau yang apa aturan yang harus dipakai dalam mengatur negeri ini atau mengatur persoalan-persoalan ini atau menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi yang pertama memang harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan baik masyarakat maupun aparatnya, sehingga dengan keimanan ketakwaan itu mau menerima dan mau diatur oleh aturan yang Allah turunkan di negeri ini, yaitu syariat Islam atau aturan Allah. Itu yang pertama. Jadi dengan keimanan ketakwaan itu dia mau menerima dan lapang dada menerima diatur dengan aturan yang berasal dari Allah. Yang kedua, tidak sekedar menerima. Jadi langkah kedua harus menegakkan hukum yang berasal dari zat yang maha baik, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala yang kemudian orang kenal dengan syariat Islam itu. Jadi tidak sekedar menerima, oh saya setuju dan tidak ada masalah dengan aturan dari Islam atau syariat Islam, tetapi tidak mau menegakkan atau oh jangan ditegakkan nanti ada banyak orang yang dipotong tangannya atau banyak orang yang dihukum berat. Ya itu berarti yang belum niat menegakkan itu. Jadi eh, itu karena keimanan masih lemah kalau dikaitkan dengan poin pertama. Nah, itu dua langkah itu saya pikir harus dibangun duluan sehingga masyarakat mau menerima dulu dengan meningkatnya iman dan ketakwaan kepada Allah SWT sehingga dia mau diatur dulu dengan Islam. Yang kedua, setelah mau dia harus ditegakkan untuk mengatur dan menegakkan hukumnya dengan versi hukum yang Allah turunkan itu yaitu syariat Islam. Nah, yang ketiga memang perlu ada kesadaran baru di masyarakat dan itu diberi ruang yang cukup bahwa kesadaran itu
mengontrol dan mengoreksi pemerintah atau penguasa itu bukan sekedar hak warga negara, tetapi sebuah kewajiban. Jadi hari ini kalau dalam sistem demokrasi, kita berbicara, menyampaikan pendapat, mengontrol pemerintah itu dianggap hak. Padahal dalam Islam, itu mengontrol penguasa, menasihati penguasa itu suatu kewajiban. Sehingga kalau jadi kewajiban, maka akan ada orang melakukan koreksi kepada penguasa atau pemerintah itu mendapat pahala. Sehingga dia akan melakukan, walaupun mungkin resikonya bisa dikriminalisasi, bisa ditekan, dan seterusnya. Tetapi dia bisa berorientasi dapat pahala minimal. Nah, hari ini kan tidak, bahkan bukan kewajiban, dianggap sebagai hak kalau kita menyampaikan pendapat atau mengoreksi pemerintah. Nah, ini tiga langkah level ini kalau dalam Islam saya pikir diterapkan, itu akan membuat suatu pemerintahan menjadi jauh-jauh lebih baik. Bisa terwujudnya istilah good governance itu dan clean government. Saya pikir ini yang perlu kita ingatkan kepada publik. Dari langkah pertama memang harus membangun kesadaran publik dan kesadaran bersama untuk tadi tidak fobi terhadap Islam dan juga tidak khawatir terhadap Islam, tidak menganggap Islam sebagai ancaman, sehingga kita dengan kesadaran dan keimanan yang semakin tinggi, semakin bagus, mau menerima hukum-hukum Islam. Yang level kedua adalah bukan sekedar menerima, adalah mau menegakkannya dan memakainya. Dan yang ketiga, mendorong seluruh masyarakat untuk membangun kesadaran baru bahwa mengoreksi penguasa, menasihati penguasa itu bukan sekedar hak, tapi itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Saya pikir dari situlah kita akan bisa mewujudkan suatu pemerintahan yang jauh lebih baik, jauh dari KKN, jauh dari korupsi, dan mungkin kewujudan keberkahan dari Allah SWT bisa segera turun. Begitu, Bung Enggi. Jazakallah Bung Rocky untuk paparannya dan semangat juga dalam memberantas korupsi kita. Jadi memang tadi yang disampaikan Bung Rocky sudah tinggal langsung dipraktekkan saja ya Bung. Tidak usah tadi kata Bung Rocky sampaikan kalau sekarang itu masih tandanya pemberantasan omon-omon saja. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.